free SSR Honkai pilihnya cuma bronya aja. Apakah benar begitu? Game baik jadi makin baik karena next patch dikasih free SSR standar. Oh, terima kasih game baik. Kalian yang masih bingung karakter apa sih yang diambil, apakah harus bronya? Geser komedi di sini akan bantu kalian untuk nyari jawabannya. Oke, yang pertama dan yang paling penting adalah pilih karakter yang kalian suka dulu. Gak usah mikirin meta atau enggaknya dulu. Yang penting kalian dapetin aja karakter yang kalian suka. Enjoy the game dulu gak sih? Soalnya selain dari segi meta, ini juga karakter standar ya. Dan ada kemungkinan bisa tergantikan dengan karakter-karakter lain yang mungkin kalian akan pull nantinya. Oke, kalau udah, sekarang kita bahas dari segi metanya. Di sini kalian harus milih sesuai dengan isi akun kalian. Memang bronya itu biasanya jadi pilihan yang utama, tapi apakah benar begitu? Oke, mari kita bahas. Bronya adalah karakter harmoni yang sangat universal dan masih bagus untuk saat ini. Terlebih dia ngasih action forward 100% plus cleanse. Ya, dengan buff lainnya juga. Tapi nih, kalau misal akun kalian kayak akun gue ini nih, yang harmoni itu udah sangat mencukupi, keberadaan bronya itu kayak ada dan tiada sebenarnya. Terlebih di tim yang bener-bener gue pakai sekarang, tim Brick, Follow Up Attack, sama tim DOT. Gue lebih sering pakai Ruanmei sama Robin untuk tim-tim itu. Tapi untuk beberapa kasus, kadang bronya juga kepake, meskipun biasanya lebih sering pakai Sparkle karena lebih bebas, gak usah mikirin skill point. Memang bronya tuh ada bantuan untuk skill pointnya sebenarnya, bisa dari signaturnya sama dari eidolonnya. Nah, akan tetapi begini, dari signaturnya dia tuh harus ulti dan ngisi satu poinnya itu, satu SP nya itu per 2 ulti, jadi agak lumayan lama. Dan S1 nya sendiri itu tuh chance-nya cuma 50%. Sepengalaman gue sih agak kurang nyaman ya kalau misalkan ngandelin gacha seperti itu. Tapi ya itu balik lagi ke orangnya ya, bebas-bebas aja gitu. Ada orang yang suka, aku suka gacha gitu, jadi ya good luck, 50-50 setiap saat. Buat gue sih ya gak usah lah. Jadi khusus kayak misalkan akun gue ini yang udah kebanyakan harmoni, bronya tuh gak terlalu prioritas untuk diambil. Dan ya paling bronya itu dipakainya kalau misalkan gak di tim yang terlalu hemat SP, di combo bareng sama Sparkle gitu, gedein speed mereka. Misalkan kayak di sini speed bronya 161, Sparkle juga sekitar segitu. Ya udah, buat digunain mereka buat narikin DPS-nya. Tapi buat kalian yang nggak punya banyak harmoni, wah rekomend banget itu ambil bronya. Atau misalkan mau nyicil eidolonnya gitu sampai 6, ya silahkan aja itu. Jadi apakah bronya itu rekomend? Ya kalau misalkan kalian kekurangan harmoni atau misalkan kalian pengen nyicil eidolonnya, rekomend. Tapi kalau misalkan enggak, atau misalkan harmoni kalian udah kebanyakan kayak di akun gue ini, ya bisa pilih-pilih karakter lain dulu sih, pertimbangkan dulu. Terus yang kedua ada Himeko. Kalau Himeko jujur banget kepake buat ngeratain Kroco, misal buat farm Calyx atau buat konten-konten anime kayak Pure Fiction. Apalagi di update nanti kan katanya Pure Fiction itu mau dirubah nih, jadi musuhnya tuh bakal selalu spawn 5 biji. Jadi enak banget tuh buat karakter-karakter erudition. Apalagi kalau misalkan musuhnya ada weakness fire, ya kan, ya hajar aja pakai Himeko gitu. Combo sama Herta Himeko atau ya sama siapapun, sama Jet gitu, kan tetap enak gitu. Untuk Himeko, Eno juga udah cukup banget sih. Atau kalau misalkan pengen ngambil E2 nya 15% more damage, kalau misalkan musuhnya di bawah 50%, ya bisa-bisa aja. Jadi apakah Himeko itu rekomend? Ya kalau misalkan kalian udah gak terlalu membutuhkan harmoni, terus lebih butuh DPS buat hajar Pure Fiction atau menggampang, seenggaknya bikin gampang farming Calyx ya, farming Kroco, ya Himeko itu rekomend, ambil aja.
Terus ada Clara. Nah, kalau Clara ini bagus banget buat ngelibas musuh-musuh yang speednya itu kencengnya keterlaluan, kayak siluman yang di Forgotten Hall itu. Atau sebagai pengganti posisi Yunli. Ya, karena dua-duanya sama-sama mainan counter, sama-sama physical juga. Jadi ya cocok lah. Memang gak sebagus Yunli, cuma dari pengalaman gua, Clara masih bisa banget handle posisi Yunli di akun gua. Apakah Clara itu rekomen? Jadi jawabannya tergantung dari kebutuhan kalian dulu. Kalau misalkan kalian butuh karakter fisikal atau misalkan karakter yang counter kayak Yunli, ya Clara tentu saja recommended. Nah, terus ada mas-mas tukang gambar, yaitu Jepar. Gini, kalau kalian cuma punya satu sustain, gaskan ambil Jepar aja. Apalagi Preservation kan karakternya rata-rata bintang 5 semua. Ada Mark 7, cuma benar-benar kurang rekomen lah, gak terlalu nyaman pakai Mark 7 Preservation itu. Tak bener jadi Mark 8 aja dia, yang dahan aja. Apalagi buat kalian yang punya Acheron terus gak punya sustain limited, bisa banget pakai Jepar dengan LC Topaz ini buat bantu tambah stack Acheron. Selain itu, Jepar juga sangat berguna buat tembusin stage-stage yang susah di Simulate Universe. Nah, jadi buat kalian yang pengen kelarin Simulate Universe yang kalau misalkan udah levelnya, bukan level sih, yang stage-nya itu udah akhir-akhir banget tuh kan, tuh susahnya kan, keterlaluan musuhnya, sakitnya minta ampun. Nah, bisa tuh pakai Jepar karena shieldnya kan jadi tebal banget tuh. Apalagi kalau misalkan pakai strategi-strategi yang pakai Preservation buat tembusinnya, bisa banget tuh pakai Jepar. Dan untuk Jepar ya lumayan rekomen lah. Nah, terus bagaimana dengan sustain yang satu lagi nih, yaitu Bailu. Gini, memang Bailu itu healnya itu deres, plus bisa revive juga. Tapi kelemahannya itu gak punya satu hal yang sangat penting buat seorang support, yaitu cleansing. Di meta sekarang, udah banyak banget karakter abundance yang lebih bagus dari dia, kayak Gallagher atau Lingxi. Jadi apakah rekomen ambil Bailu? Kalau misalkan kalian udah punya kayak Gallagher, Lynx, terus ataupun Natasha, terus ada satu sustain lagi, gak terlalu rekomen sih sebenarnya. Dan kalaupun misalkan mau ambil sustain, ya lebih rekomen Jepar aja sih. Next ada sepuh asli Honkai Impact 3, yaitu Well. Untuk performanya sebagai damage dealer bisa dibilang Well itu masih agak kurang ya. Apalagi di Eno, meskipun ada signaturnya kayak gini, bisa dibilang masih kalah kalau misalkan dibandingkan sama misal Dokter Rasio yang dulu juga gratis. Terus kalau misalkan Well sustain gimana? Aduh, itu terlalu susah buat diimplementasikan dalam keadaan normal ya. Agak kopium kalau misalkan pengen survive pakai Welt, itu agak susah sebenarnya. Bisa gak? Bisa, sebenarnya bisa aja kalau misalkan musuhnya ada Witness Imaginary, jadi Weltnya bisa nge-bring musuhnya terus. Tapi untuk keadaan normalnya itu susah banget buat percaya Welt bisa bikin tim survive itu. Jadi apakah Welt itu rekomen? Sebenarnya agak kurang rekomennya. Yang terakhir ada pendekar pedang dari Luofu, yaitu Yanqing. Meskipun kelihatan menjanjikan, kayak banyak dari skillnya ngasih crit rate, crit damage, tapi seriusan mending gak usah. Damage-nya tuh gak gede-gede amat sebenarnya, apalagi dia tuh harus ngejaga stack. Jadi mau gak mau kalian tuh harus ngejaga dia itu gak dipukul ya, bawa Preservation lah, biar gak kena damage. Jadi apakah dia rekomen? Pakai nanya momen ini mah. Kalau misalkan di akun gue sendiri, gue bakal ambil Himeko sih. Selain ngejar E2 nya dia, juga ada alasan lain.
Oke, itu video pembahasannya dan itu berdasarkan dari opini gue pribadi tentu saja. Kalau misalkan ada yang gak setuju atau misalkan pengen nanya sesuatu, ya silahkan komen di bawah, kita diskusi. Jangan lupa subscribe atau follow Caster Komedi. Hatur nuhun.